Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mersiana Emilia Toi. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana semester 6. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan mata kuliah Kapita Selecta dan masalah-masalah politik. Materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah korupsi. Ya, apa sih korupsi itu? Yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari korupsi, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan contoh korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptus atau corrupti. Korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, orang yang melakukan korupsi itu disebut koruptor. Dan ada beberapa pengertian korupsi menurut para ahli atau para pakar. Yang pertama itu menurut Robert Klitgaerts. Nah, menurut Robert Klitgaerts, korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi, perorangan, keuangan keluarga dekat atau kelompok, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Yang kedua itu menurut Henry Campbell Beck. Nah, dalam bukunya Beck Law Dictionary, ia mengungkapkan bahwa satu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk pribadi sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Yang ketiga itu menurut Munir Fuandi. Ia mengkategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih atau white collar crime atau kejahatan berdasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang ataupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, yang kedua yaitu faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang mendorong korupsi dari dalam diri. Dan saya merincikannya menjadi ada beberapa, yaitu yang pertama sifat tamak atau rakus manusia, yang kedua moral yang kurang kuat, yang ketiga gaya hidup yang konsumtif,
Yang keempat, penghasilan yang kurang mencukupi. Dan yang terakhir, tidak mau sengsara dalam bekerja. Jadi dia mengambil jalan pintas untuk melakukan tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi. Yang faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor dari luar diri pelaku, misalnya karena faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor politik, faktor perilaku masyarakat, maupun karena faktor hukum. Baik, yang berikutnya tentang jenis-jenis korupsi. Ya, di sini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sini tindak pidana korupsi ini dibagi menjadi 7 bentuk, yang pada awalnya itu 30 bentuk korupsi. Nah, 7 bentuk tindak pidana korupsi ini terkait yang pertama itu terkait kerugian uang negara. Nah, misalnya penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan negara. Yang kedua, suap menyuap. Misalnya, seseorang memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhannya atau kepentingannya si penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini misalnya si oknum menggelapkan uang, dokumen untuk kepentingan diri pribadi. Yang ketiga, pemerasan, yaitu misalnya seseorang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan diri pribadi dari oknum tersebut. Yang kelima itu perbuatan yang curang. Nah, perbuatan yang curang ini merupakan salah satu dari korupsi. Dia sama saja dengan korupsi. Yang keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan, atau kita kenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga maupun kroni-kroninya. Yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sering sekali kita temui dalam kehidupan kita. Contohnya memberikan hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir saya mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus skandal proyek Hambalang. Nah, di sini terjadi korupsi dana proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Nah, korupsi ini dilakukan oleh Andi Malaram, susah sekali dengan Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum. Di sini kasus ini terjadi pada tahun 2014 dengan kerugian mencapai 453 miliar 660 juta rupiah, sehingga Andi Malarangeng ini dia divonis pidana penjara selama 4 tahun dengan denda 200 juta, sedangkan Anas Urbaningrum ia divonis penjara selama 14 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Ya. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya terkait dengan korupsi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.